Silakan kelompok satu, monggo mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Terus paling dulu kan awalnya kok nggak tuh. Yun, baik, selamat siang. Selamat siang. Maaf Pak, terlambat Pak. Sinyal kami kurang bagus. Mana tuh? Ya, silahkan kelompok satu. Iya, sebentar ya Pak. Apa jadi wis lebu? Belum Mak, tapi aku nyiapin Mbak. Biasa jeneng artis aku belum mau kosong kok banget aku ini kok ini tulisanku Kak. Satu ini. Jadi, baik. Wah, jenengan ini kok saya cepet banget. Oh, langsung ditempel. Ini obatnya itu. Baik Pak, di sini dari kelompok satu setelah kami membahas dari hari kemarin studi kasus yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok satu ada 18 orang gabungan dari Kalimantan Tengah, Nias, dan Kota Waringin Barat. Kemudian mungkin bisa langsung ya Pak ya dari studi kasus yang ada. Seorang pria dirawat untuk operasi kandung kemih. Ia memiliki riwayat hipertensi yang terkontrol dengan 3 macam obat antihipertensi. Pada pukul 8.30, ia meminta obat untuk nyeri dan perawat memberikan obat pengontrol nyeri sehabis operasi yang sudah ada. 10 menit kemudian, ia kembali memanggil perawat dan mengatakan bahwa nyeri yang ia rasakan tidak mereda. Saat diperiksa, terlihat klien pucat, berkeringat, dan mengatakan ada sesuatu di dada. Ada sesuatu di dada saya. Tugas yang diberikan, pertanyaan, rumusan masalah, dan keputusan dan pemecahan masalah. Dan dari kelompok kami akan kami paparkan sebagai berikut. Pertanyaan yang ada dari kelompok kami, yang pertama, sebelum memberikan obat, apakah perawat menanyakan sumber nyerinya di bagian mana? Kemudian yang kedua, apakah dengan pemberian obat nyeri akan mengurangi nyeri yang dialami pasien dan apa efek sampingnya? Yang ketiga, apakah perawat ada berkoordinasi dengan dokter terhadap keluhan pasien? Yang keempat, apakah perawat ada melakukan pengukuran vital sign pasien sebelum memberikan obat nyeri yang diminta pasien? Rumusan masalah yang kami dapat dari data studi kasusnya, ada data subjektif yaitu pasien mengatakan nyeri, setelah 10 menit pasien mengatakan masih nyeri tapi di bagian dada. Dari data objektifnya didapat
Tampak wajah pasien pucat dan berkeringat. Kemudian pasien menunjuk bagian dada yang dirasa nyeri. Untuk hasil tensinya tidak ada. Etiologi post-op kandung kemih, hipertensi, dan ansietas. Kemudian masalahnya adalah perawat diintervensi oleh pasien. Dalam hal ini langsung memberikan obat anti nyeri setelah pasien meminta tanpa berkoordinasi dengan dokter dan pemeriksaan nyeri lebih lanjut. Rumusan masalah, apa yang harus dilakukan perawat sebelum memberikan obat nyeri kepada pasien? Yang kedua, siapa saja yang secara tepat dalam mengkaji dan mengkoordinasi respon pasien dan pemberian obat? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemberian obat? Dalam hal ini, untuk keputusan dan pemecahan masalah pada kasus, menurut kelompok kami, yang pertama, perawat seharusnya terlebih dulu melakukan anamnesa, menanyakan nyeri seperti apa yang dirasakan pasien, dan letak nyeri tersebut ada di daerah mana. Kemudian, perawat seharusnya memeriksa tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik lain supaya mengetahui penyebab dari nyeri tersebut. Kemudian mengukur skala nyeri. Yang selanjutnya, setelah didapatkan hasil, perawat menghubungi atau melaporkan ke dokter yang merawat pasien dan melaksanakan atau memberikan terapi atau tindakan sesuai advis dokter. Kemudian setelah itu, perawat merencanakan intervensi atau asuhan keperawatan seperti yang pertama, mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien per 5 atau 10 menit, mengajarkan kepada pasien teknik relaksasi dan distraksi, menganjurkan kepada pasien untuk mencari posisi yang nyaman untuk mengurangi rasa nyaman, memberikan O2 nasokanul jika SpO2 di bawah 95%, dan melaporkan kepada dokter tentang perkembangan keadaan pasien setelah diberikan intervensi. Demikian Pak dari kelompok kami untuk saat ini. Terima kasih Pak. Oke, lanjut yang kelompok 2. Nanti terakhir baru diskusi ya. Silakan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 2 dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan ditambah dengan 4 orang dari Timor Leste, Pak. Silakan. Studi kasus, seorang pria dirawat untuk operasi kandung kemih. Ia memiliki riwayat hipertensi yang terkontrol dengan 3 macam obat anti hipertensi. Pada pukul 8.30, ia meminta obat untuk nyeri dan perawat memberikan obat pengontrol nyeri sehabis operasi yang sudah ada. 10 menit kemudian, ia kembali memanggil perawat dan mengatakan bahwa nyeri yang ia rasakan tidak mereda. Saat diperiksa, terlihat klien pucat, berkeringat, dan mengatakan ada sesuatu di dada saya. Pertanyaannya yang pertama, apakah pasien memiliki riwayat penyakit jantung atau penyakit lain? Yang kedua, bagaimana ADL pasien? Apakah dibantu oleh perawat atau keluarga? Yang ketiga, bagaimana kondisi psikologis pasien?
Yang keempat, apakah penyebab nyeri yang dialami oleh pasien, apakah karena post-op, ataukah apakah nyeri dada. Yang kelima, bagaimana rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Yang keenam, apakah rasa nyeri menyebar atau hanya di daerah dada saja. Yang ketujuh, berapa skala nyeri jika diukur dengan skala nyeri pasien. Yang kedelapan, apakah nyeri muncul terus-menerus, hilang timbul, atau menetap. Rumusan masalah yang kita ambil, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dibuktikan dengan pasien mengatakan ada sesuatu di dada, sesuai dengan SDKI D.0077, dan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik SDKI D.0077. Keputusan dan pemecahan masalah subjektif, pasien mengatakan ada sesuatu di dada dan terasa nyeri, O-nya wajah tampak pucat dan berkeringat. Diharapkan masalah teratasi dalam waktu 30 menit dengan kriteria hasil keluhan nyeri sedang skala 3, pola nafas membaik dengan skala 5. Rencana tindakan yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi faktor yang memperberat dan peringan nyeri. Yang keempat, berikan teknik non-farmakologis. Yang kelima, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri dengan teknik relaksasi dan distraksi. Yang keenam, kolaborasi pemberian analgetik. Tindakan perawatan yang diberikan yang pertama, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang berat dan ringan nyeri. Yang keempat, mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri dengan teknik relaksasi dan distraksi. Yang terakhir, berkolaborasi dengan pemberian analgetik. Evaluasi keperawatan yang didapatkan, pasien menyatakan nyeri berkurang, objektifnya tanda vital dalam batas normal, pasien tampak tenang dan tidak pucat, hanya nyeri terasa sebagian, yang P-nya pertahankan intervensi. Sekian Pak, dari kelompok 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok 3. Monggo kelompok 3 ada? Mbak Bella kah? Silakan kelompok 3. Sudah terlihat di Zoom belum ya? Share screen saya. Sudah. Juga. Oh iya. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus yang sudah kita bahas. Yang pertama, untuk anggota kelompok, ada Pak Ahmad, Pak Yanuar, Pak Redi, Mbak Anissa, Pak Rizky, Mbak Helen, Mbak Ika Rahmawati, Mbak Desma, Mbak Putri, Pak Hadi, Pak Daniel, Mbak Beni, Mbak Bella, Mbak Widya, Mbak Puji, Mbak Mei, Pak Agus, dan Mbak Erlina.
untuk pertanyaan berkaitan kasus, yaitu tanda dan gejala apa saja. Yang kedua, pengkajian nyeri atau tidak nyaman yang berkaitan dengan OPGRS. Dan yang ketiga, apakah dari keluhan pasien tersebut bisa berisiko muncul penyakit jantung. Yang keempat, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya seperti hipertensi, diabetes, dan gastritis. Yang kelima, makanan terakhir kapan dan apa saja yang diminum. Yang keenam, apakah ada alergi. Yang ketujuh, ada sesuatu di dada, keringat dingin, pucat, riwayat hipertensi. Apakah bisa dilakukan pemeriksaan EKG. Yang kedelapan, apa yang dilakukan pasien atau kronologi sebelum nyeri muncul. Yang kesembilan, jenis obat apa saja yang dikonsumsi pasien. Yang ke-10, bisa dijelaskan lebih spesifik terkait keluhan pasien. Ada sesuatu di dada, apakah dada terasa nyeri, sesak dan nyeri menjalar sampai ke punggung dan rahang. Untuk rumusan masalah, yaitu ada riwayat hipertensi, keluhan nyeri di luka pos operasi, keringat dingin, rasa tidak nyaman di dada, dan pos operasi. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut, resiko shock, resiko infeksi, dan penurunan curah jantung. Intervensi pemecahan masalah dan keputusan. Yang pertama ada intervensi diagnosa nyeri akut. Ada identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi respon nyeri verbal pemicu nyeri. Yang ketiga, monitor efek samping penggunaan analgetik. Yang keempat, fasilitas istirahat dan tidur. Yang kelima, berikan kompres hangat atau dingin. Untuk intervensi diagnosa resiko shock, ada berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen. Yang kedua, monitor status kesadaran darah, frekuensi napas, nadi, tanda-tanda vital, yaitu ada tekanan darah, frekuensi napas, dan nadi. Yang ketiga, pasang jalur atau IV akses. Yang keempat, monitor status cairan. Untuk intervensi diagnosa resiko infeksi, ada monitor tanda dan gejala lokal dan sistemik. Yang kedua, batasi jumlah pengunjung. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Yang keempat, pertahankan teknik aseptik. Yang kelima, anjurkan meningkatkan asupan cairan. Untuk yang intervensi diagnosa penurunan curah jantung, yaitu perawatan jantung dan manajemen nyeri. Terima kasih. Sudah, Pak. Ya, bisa di stop share dulu. Stop share. Oke, mungkin akan lebih nyaman ya. Tidak mengurangi rasa hormat mungkin teman-teman sedang sambil bekerja. Tapi kalau bisa kita on kamera ya. On kamera ya, biar nyaman aja. Oke. Baik, Kang. Iya, on kafe. Hostnya bisa bantu saya ya. Hostnya siapa ya? Hostnya Mbak Bella. Nanti kalau ada yang tidak mute, minta tolong di mute ya. Oke. Ya. Terima kasih sudah satu presentasi yang luar biasa menurut saya dari saudara. Walaupun mungkin belum diberikan materi, tapi setidaknya saudara sudah berdiskusi bagaimana kita sebagai seorang perawat harus mampu untuk berpikir kritis, Dan kalau saya tadi menyimak yang saudara sampaikan, ya, oke, sudah bagus. Bahkan kalau saya lihat, ya sudah sangat-sangat jauh ya, lebih spesifik. Di luar sudah melebihi dari ekspektasi saya ketika saudara menghadapi kasus ini. Mungkin saya share screen dulu ya, biar nanti enak. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya, oke. Iya. Nah,
kasusnya kalau kita cermati kasus ini kan sebenarnya kondisi pasien post-op. Hanya saudara tidak boleh ketika menghadapi kasus seperti ini kemudian tidak berpikir untuk lebih luas di dalam menghadapi klien ini. Ya, tadi sudah bagus banget, saudara sudah mengajukan berbagai macam pertanyaan. Kalau kita lihat kasus ini, maka saudara tidak boleh hanya berfokus pada post-op kandung kemih, karena ada kondisi-kondisi yang memang lebih mengancam nyawa. Tadi sudah bagus, perlu dikaji nyerinya, ya. Kemudian apakah karakter nyerinya mengarah kepada sistem kardiovaskuler, ya. Karena bagaimanapun juga bisa jadi pasien tidak mampu menerjemahkan apa yang dia rasakan. Maka penting bagi saudara untuk mengkaji lebih jauh. Ya. Karena pada kasus ini selain dia mengalami operasi kandung kemih, dia memiliki riwayat apa? Oh, Melati. Kalau Melati adanya kita Mbak hostnya bisa bantu saya ya, kalau misalnya ada yang bocor bisa langsung di silent, di mute. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, sudah bagus tiga kelompok sudah mengarah kepada satu persoalan yang krusial dari kasus ini adalah adanya keluhan nyeri. Tetapi bukan nyeri pada luka post-op. Tapi dia lebih mengarah kepada nyeri yang tidak mampu dia terjemahkan sebagai nyeri dada. Orang dengan nyeri dada maka harus dilakukan pengkajian lebih dalam. Maka sebenarnya persoalannya apa? Nyeri dada. Masalahnya adalah nyeri dada. Terus keputusan yang akan Anda ambil apa? Tentunya di sini tadi udah bagus ya. Udah ada yang bikin diagnosa ini, diagnosa itu. Jadi ini ekspektasi saya tidak sampai ke sana. Tapi cukup ketika saudara mengatakan bahwa ini problemnya adalah nyeri dada. Maka apa yang harus saya lakukan? Pertama, saudara harusnya berpikir apa yang harus dilakukan untuk menangani nyeri dada. Oke, sengaja saya berikan kasus ini karena saudara-saudara semua adalah program regular transfer. Jadi sudah pernah di rumah sakit, bekerja di rumah sakit. Nah, ketika ada orang dengan kasus nyeri dada, selain anamnesis nyeri dada, maka sebaiknya saudara harus menindaklanjuti dengan pemeriksaan. Ya, dengan pemeriksaan. Misalnya dilakukan pemeriksaan EKG. Kalau nanti kita lihat EKG-nya memang spesifik akut coronary syndrome, ya, artinya EKG-nya memperlihatkan adanya iskemik atau infak pada kasus ini, maka perlu dikoordinasikan dengan dokternya bahwa pasien memang mengalami akut coronary syndrome, sehingga tidak tepat ketika saudara ketika perawat dalam hal ini memberikan pengontrol nyeri yang sudah ada yang belum tentu spesifik untuk kasus akut coronary syndrome. Maka perlu dilihat, oh ini ternyata nyeri dadanya khas kardiovaskuler. Di EKG ada ST elevasi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan enzim jantung. Ya, ini keputusan klinik yang harus diambil. Kemudian dikoordinasikan dengan dokternya. Kalau memang kemudian pasien ini harus mendapatkan intervensi terkait dengan akut coronary syndrome, maka biasanya yang pertama kali adalah pemberian Monavir. Morfin, oksigen nitrat, aspirin, dan clopidogrel. Ya, tapi secara umum kalau saya lihat saudara sudah memiliki pola pikir yang bagus ketika menghadapi kasus ini. Ya, jadi tidak hanya berfokus pada nyeri yang sifatnya pasca bedah, tetapi ternyata nyeri yang dirasakan pasien ini bisa jadi bukan hanya nyeri pasca bedah, tetapi ada nyeri yang diakibatkan karena dia memiliki riwayat. Riwayat dalam hal ini adalah dia hipertensi terkontrol dengan 3 macam obat antihipertensi. Kalau kemudian kita refleksikan ke belakang lagi, salah satu faktor risiko terjadinya akut coronary syndrome adalah hipertensi. Ya, aterosklerosis, ya, penyakit jantung koroner itu bisa disebabkan atau dengan faktor risikonya adalah hipertensi. Ya, mungkin kalau tadi Anda mau kembangkan, ditanya dulu umurnya berapa, ya,
kemudian apakah ada faktor resiko lain dan sebagainya. Itu yang harusnya lebih banyak ditanyakan oleh saudara. Tetapi secara umum tadi kelompok sudah bagus di dalam memberikan penjelasan tentang kasus ini. Ya, oke. Saya kasih apresiasi, bagus. Nanti hasil yang sudah saudara presentasikan nanti boleh dikumpulkan ya. Nanti kesipkan dulu enggak apa-apa, nanti baru dia akan saya. Ya. Oke. Kemudian saya akan sampaikan materi pengantar untuk terkait dengan berpikir kritis, ya, apa namanya, ya. Jadi berbicara tentang berpikir kritis ini menjadi satu hal yang pasti harus dilakukan oleh kita sebagai seorang perawat. Nanti saya ada dua topik, yang pertama berpikir kritis secara umum dan yang kedua adalah berpikir kritis dalam konteks pemberian asuhan keperawatan. Nah, yang akan kita coba uraikan pada pertemuan kali ini adalah tentang definisi, kemudian karakter pemikir kritis, ya, kemudian karakteristik pemikiran kritis, kemudian bagaimana kita mengembangkan pemikiran kritis, kemudian berpikir kritis dalam proses keperawatan dan komponen dalam proses keperawatan. Nah, yang pertama kita bicara definisi. Definisi bisa bermacam-macam. Ya, ini saya ambil dari Scriven and Powell. Dia mendefinisikan bahwa berpikir kritis adalah proses intelektual, ya, intelektual. Jadi bukan menduga-duga, bukan mengarang-arang, tetapi dia adalah proses intelektual yang dengan aktif dan terampil mengkonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi untuk memandu keyakinan dan tindakan. Sebagai trigger saja kemarin sudah saya sampaikan sebagai kasus itu. Tentu harusnya saudara harus berpikir secara aktif ya dan terampil untuk mencoba mencari data sebanyak mungkin terkait dengan kasus tersebut. Sehingga saudara bisa merumuskan sebenarnya persoalannya ini apa. Kemudian Anda bisa menetapkan tindakan yang harus dilakukan. Atau menurut definisi yang kedua dari Sen tahun 1986, ini buku lama ya, yaitu kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Secara definisi mirip, intinya adalah mencoba mengakumulasi atau mendapatkan data sebanyak mungkin, kemudian menganalisis, kemudian nanti akan menetapkan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Ya. Kemudian definisi yang ketiga, menurut Mertes tahun 91, sebuah proses yang sadar dan sengaja untuk menafsirkan, mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Ya sama, intinya data dulu, kemudian dianalisis, kemudian menetapkan masalah, kemudian menetapkan apa yang harus dilakukan. Itu adalah berpikir kritis. Nah, kalau dalam sebuah lingkaran seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa ada pengambilan keputusan, ada creativity, ada appraisal, ya, kemudian ada problem solving atau pemecahan masalah. Dan ini saling berkesinambungan atau saling bersinggungan. Jadi di dalam berpikir kritis tidak hanya sesuatu yang kaku, tetapi dia juga harus bisa berpikir kreatif. Ya, sehingga nanti di dalam pengambilan keputusan itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya. Oke. Nah, ini adalah alasan mengapa kita sebagai seorang perawat harus mampu untuk berpikir kritis. Ya, ada beberapa. Maaf saya minum dulu. Yang pertama adalah
ketika kita memiliki kemampuan yang baik dalam mengambil atau melakukan pemikiran kritis, maka itu akan memperbaiki kita di dalam setiap pengambilan keputusan. Contohnya tadi, kalau kita hanya berfokus, oh nyerinya nyeri karena kita berpikir, oh dia habis operasi. Habis operasi, kemudian kita gagal untuk berpikir kritis. Maka kita hanya berfokus pada nyeri operasinya. Dan ketika kita memberikan obat anti nyerinya, pasti hanya berfokus pada nyeri pasca bedahnya. Padahal yang dirasakan pasien bukan nyeri pasca bedah, tetapi ada kondisi lain. Ya, sehingga kita perlu berpikir kritis sehingga nanti pengambilan keputusan yang kita ambil jauh lebih tepat. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, it enhance problem solving ability. Sama tadi, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah sehingga apa ya? Misalnya atau kasus lain misalnya gitu. Ada pasien dirawat di rumah sakit. Dia dengan pasca bedah, luka operasi yang tidak kunjung membaik, misalnya sudah hari ke berapa? Hari ke-8 kah atau hari ke-10 kah ya. Kemudian ternyata kita amati kok lukanya nggak kunjung membaik gitu ya. Ketika dikaji gitu, ternyata pasiennya itu nggak mau makan. Tidak mau makan karena mungkin tidak nafsu makan, karena mungkin makanan di rumah sakit tidak begitu menyenangkan ya. Kemudian asupan proteinnya jadi terhambat atau tidak cukup, maka saudara harus mencoba mencari pemecahan masalah yang lebih baik. Ini bagaimana cara meningkatkan asupan nutrisinya? Oh, kita sudah bilang, oh makan sedikit tapi sering, gitu ya. Pasiennya tetap ya bisa saja, tetapi mungkin pasiennya masih, aduh, nggak ini ya, kurang berselera. Ya mungkin nanti harus Anda ambil keputusan misalnya, cara penyajiannya dirubah, pasien yang tidak mau dengan apa namanya sumber protein yang harus ditambah tidak hanya dari rumah sakit, misalnya pemberian putih telur ya atau pemberian apa namanya ekstrak ikan gabus ya dan lain sebagainya yang memang diharapkan apa namanya mampu meningkatkan proses penyembuhan luka. Ini salah satu contoh di dalam ketika kita berpikir melakukan yang terbaik juga gitu ya untuk pasien. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan kemampuan kita berpikir kritis, diharapkan kita itu mampu menyaring keterampilan penelitian. Refine your research skill. Ini yang mungkin perlu kita sering ingat bahwa salah satu tugas perawat, tanggung jawab perawat adalah riset atau penelitian. Ya. Dan dengan riset ini sebenarnya itu meningkatkan kemampuan kita di dalam berpikir kritis. Sambil contoh apa misalnya? Sudah dilakukan penelitian jika misalnya teknik relaksasi itu mampu menurunkan nyeri. Oke, menurunkan nyeri. Namun tidak banyak perawat yang mau untuk menerapkan itu. Ya kan? Nah, tentunya ini jadi satu catatan buat kita. Mungkin kalau kita pelajari sebenarnya teknik menurunkan nyeri itu kan banyak. Maka kita harus pilih dan pilah yang sekiranya mampu kita lakukan dan mudah untuk dilakukan oleh pasien. Ya, maka itu semuanya harus riset base, bukan hanya selera, tetapi harus riset base. Kemudian memoles kreativitas. Critical thinking membuat saudara menjadi semakin kreatif. Ya, kreatif di dalam memberikan asuhan keperawatan. Kreatif itu bukan hanya apa ya. Jadi misalnya contoh ya, misalnya contoh ini. Pasien dengan luka bakar. Luka bakarnya di tangan seperti ini ya. Tangan. Oke. Kan hal yang harus
kita khawatirkan ketika seorang mengalami luka bakar adalah terjadinya kontraktur ya, atau kekakuan. Nah, saudara mungkin bisa berpikir bagaimana cara melatih pasien ini untuk mau melakukan rentang gerak atau roam, ya. Sedangkan itu sakit misalnya. Terus bagaimana supaya pasien ini mau untuk bergerak? Kan tentu bertahap. Dan bagaimana supaya proses roam yang di tangan itu menjadi lebih menyenangkan? Misalnya diberikan apa ya? Seperti misalnya bola yang bukan bola yang keras tapi bola yang kenyal gitu ya, mungkin bisa pakai slime juga boleh. Kemudian dilatihlah pasien tersebut untuk meremas bola tersebut ya, sehingga nanti apa namanya, dia mau untuk melakukan rentang gerak. Atau misalnya ada kekakuan di kaki saudara bisa menggunakan apa, misalnya di telapak kaki supaya pasiennya mau rentang gerak, bisa dikasih apa, sendal gitu ya, sendal yang dipasang ke kaki jika memungkinkan ya, tergantung kasus. Sendal yang dipasang di kaki, kemudian dikasih tali, kemudian pasiennya bisa secara mandiri untuk melakukan rentang gerak, ditarik kakinya pelan-pelan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menstimulasi rasa ingin tahu. Ya, menstimulasi rasa ingin tahu. Iya, banyak yang bisa kita apa, harus tanyakan, harus kita pikirkan dan kita tanyakan. Ambil kasus yang sederhana. Terus dia jatuhnya kita apa nih? Ya, ambil kasus yang sederhana. Masalah kita ada berapa di sini? Ambil kasus yang sederhana misalnya ya. Apa tadi ya? Jadi lupa jadinya. Misalnya gini. Anda melakukan perawatan luka. Anda melakukan perawatan luka, kemudian Anda sudah ahli perawatan luka, atau Anda belum ahli lah, katakanlah biasa saja. Sudah hari keempat, kelima, keenam gitu, kok kelihatannya, misalnya dia dengan slow, katakanlah seperti itu ya, warnanya kuning gitu ya, kok ini nggak lisis-lisis gitu ya. Ini kenapa nih? Padahal misalnya kita sudah coba bahan A, coba bahan B, tapi masih juga belum. Nah, ini kita perlu kaji, perlu kita apa, cari penyebabnya. Tentu ini saudara harus coba kaji lebih mendalam. Bagaimana asupan nutrisinya? Apakah memang membutuhkan preparat yang lain yang lebih bagus, ya, lebih agresif untuk bisa melakukan autolisis pada luka tersebut. Ya, ini contoh-contoh supaya kita lebih jauh atau lebih luas dalam berpikir sehingga nanti memberikan yang terbaik untuk pasien. Nah, lalu bagaimana dengan karakter pemikir kritis? Nah, ini karakternya. Nah, coba saudara refleksikan diri saudara sendiri saja dulu. Ya, apakah Anda termasuk orang yang waspada terhadap perubahan? Apakah saudara orang yang memiliki analisis yang baik? Memiliki otonomi, berhati-hati, berkomitmen, percaya diri, berani, kreatif, penasaran, ini ya, kemudian berempati, mampu bersikap adil, fleksibel, banyak banget itu ya. Apa namanya, karakter dari pemikir kritis ya. Dan mudah-mudahan saudara ya setidaknya memiliki beberapa karakter dari ini. Tapi kalau misalnya, kalau saya sendiri pribadi menyarankan, setidaknya rasa penasaran saudara harus dikembangkan dengan baik. Ya, rasa ingin tahunya itu harus ditingkatkan. Sehingga ketika kita menghadapi kasus, kita tuh sering bertanya-tanya. Ya, ini kenapa ya? Mengapa begini? Bagaimana seharusnya? Dan seterusnya. Ya, ini adalah karakteristik pemikir kritis. Sedangkan pemikiran yang kritis, ya, sebenarnya ini ada beberapa. Ada analyze, indikatornya ada analyze, seorang analyze, inference, evaluation, inductive reasoning, dan deductive reasoning. Subindikatornya sebenarnya kalau kita lihat
lebih cenderung adalah awalnya dia adalah orang yang sering harus mengidentifikasi asumsi, mengidentifikasi logika, mengidentifikasi apakah ada ambigu, ya, kemudian melihat apakah ini relevan atau tidak relevan informasinya, ya, kemudian melihat fakta dan klaimnya, dan seterusnya. Nah, dan saudara harus mampu untuk berpikir secara induktif dan deduktif. Melihat sesuatu yang sifatnya khusus dulu, kemudian disimpulkan. Atau melihat dari sesuatu yang global, kemudian dikhususkan. Ya, ini yang harus saudara kembangkan. Ambil contoh misalnya begini. Saudara ingin melihat apakah benar masalah di wilayah ini adalah orang tidak memahami tentang bahaya penyakit jantung. Misalnya kita mau berpikir begitu, maka biasanya kita berpikir awal adalah kita lihat secara global. Apakah memang kasus kardiovaskuler itu menjadi masalah utama di dunia ini? Oh ya, ternyata menurut Global Burden Disease misalnya, dari penelitian tahun 99 sampai tahun 2019, itu sudah dibuktikan bahwa misalnya penyebab kematian utama pada masyarakat di dunia ini adalah penyakit kardiovaskuler atau cardiovascular disease. Oke, dah. Kemudian kita lihat angka di Indonesia. Angka di Indonesia, oh ternyata di Indonesia sendiri itu juga masalah yang besar. Indonesia termasuk nomor 5 sebagai negara yang memiliki angka kematian tertinggi yang disebabkan karena penyakit jantung. Kemudian kalau misalnya saya mau lihatnya, oh saya mau lihat di wilayah Jawa Tengah dulu. Oh di Jawa Tengah ternyata dia nomor 8 di Indonesia. Kemudian masuk di Kabupaten Semarang, baru masuk ke tempat wilayah kita. Oh ternyata memang benar. Ini kasusnya ini memang banyak terjadi di tempat ini. Jadi dari sifatnya umum, kemudian sampai ke yang khusus. Nah, kemudian kalau tadi ini adalah karakteristik pemikiran kritis, ini adalah berbeda dengan karakteristik pemikiran kreatif. Ya. Kalau kreatif, dia indikatornya adalah ability to think fluently, mampu berpikir ahli, gitu. Ya, dia menguasai, gitu. Begitu menguasai, ya. Jadi dia memiliki banyak ide, memiliki banyak pertanyaan, memiliki banyak alternatif. Pertanyaan dan pemecahan masalah. Nah, kemudian dia memiliki kemampuan fleksibel. Jadi dia mampu membuat sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang lebih bervariatif. Ya. Kemudian untuk mengkonvey beberapa ide, ya, tanpa rasa takut untuk berbuat salah. Tidak takut salah. Coba dulu, ya, nanti hasilnya apa belakangan, ya. Kemudian memiliki variasi interpretasi. Kemudian dia mampu untuk ability to think originality. Original itu ini original, asli, ya. Jadi mampu menggeneralisir ide, ya, mengkombinasikan sesuatu yang baru dan unik, ya. Kemudian memiliki karakteristik untuk mengekspresikan, ya, using uncharacteristic way. Jadi jalan yang mungkin tidak terduga untuk mengekspresikan dirinya, ya. Kemudian kemampuan untuk mengevaluasi, giving consideration on the basis of point of view. Jadi dia mampu untuk berfokus pada poin-poin tertentu yang sifatnya mendasar, ya. Kemudian dia memiliki rasionalisasi, ya, dan sebagainya. Kemudian, nah, ini adalah karakter perbedaan, katakanlah versusnya, ya, antara critical dan creative thinking. Critical thinking itu analitik, creative thinking itu mengeneralisasi.
critical thinking itu konvergen, ya, fokus. Tapi kalau creative thinking itu mencoba melebar, ya. Kalau critical thinking itu vertikal ke atas, kalau creative thinking dia ke samping, lateral, ya. Kemudian critical thinking itu probability. Probability itu apa ya? Peluang. Sedangkan creative thinking itu possibility, kemungkinan, ya. Kemudian banyak yang lainnya, ya, nanti bisa saudara cermati. Nah, ada satu yang mungkin bedanya critical thinking dengan creative thinking adalah antara yes but and yes and. Jadi kalau critical thinking itu misalnya kalau kita melihat satu apa ya, lebih cenderung misalnya ada sebuah pendapat, dia akan mengatakan yes saya setuju tetapi, gitu. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau creative thinking bisa ya oke, dan akan lebih baik. Nah, itu karakternya, ya. Oke. Nah, dari dua hal tersebut, mau creative thinking ataupun critical thinking, itu nanti akan beririsan untuk menghasilkan sebuah problem solving atau pemecahan masalah. Ya, di mana critical thinking itu creative thinking itu berimajinasi, menginvention, merubah, mendesain, mengcreate, ya. Sedangkan critical thinking adalah menganalisis, membreakdown, membandingkan, mengkategorisasi, melakukan urutan, ya, kemudian sekuensi dan meranking. Nanti dua hal tersebut akan beririsan menjadi sebuah pemecahan masalah yang akan meningkatkan, mendesain, merefine, menemukan, ya, kemudian menetapkan kriteria, kemudian mengkombinasikan. Nah, lalu bagaimana supaya kita mampu untuk atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita? Yang pertama adalah sering-seringlah atau meningkatkan kemampuan di dalam memformulasikan pertanyaan. Ya bertanya gitu, sering bertanya. Penasaran, ini apa ya? Ini kenapa ya? Terus bagaimana ya? Kapan ya? Harusnya bagaimana ya? Gitu. Ya. Kemudian dengan memformulasikan banyak pertanyaan, tentu kita akan semakin banyak mendapatkan informasi. Ketika kita sudah mendapatkan informasi cukup, ya, memadai, maka kita akan menggunakan informasi tersebut untuk tadi, misalnya menetapkan masalahnya apa, ya, kemudian kita berpikir kira-kira keputusannya apa, consider implication-nya apa, implikasinya apa nih, ya, kemudian explore other point of view. Ada point of view, misalnya kita bisa tetapkan alternatif lainnya. Oh, kalau misalnya ini dikasih obat A, efek sampingnya ini. Oh, kalau ini dikasih obat B, efek sampingnya ini. Oh, atau misalnya kita kasih teknik relaksasi nafas dalam, hasilnya kemungkinannya jelek karena bisa jadi pasiennya tidak kooperatif. Oh, kita kasih treatment yang lain. Itu akan sangat disesuaikan dengan informasi yang di awal kita peroleh, ya, sehingga nanti Anda bisa menetapkan apa yang harus saudara tetapkan untuk melakukan tindakan. Nah, kemudian jika kita simpulkan sebenarnya secara sederhana, berpikir kritis itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan secara tepat menggunakan metode ilmiah. Dan di keperawatan, metode ilmiah yang kita gunakan adalah nursing process. Nursing process. Makanya kalau saudara coba ingat lagi ya, ini kan apalagi sekarang, apalagi saudara yang mahasiswa yang memang bekerja di tatanan lapangan, tentu kan Anda sudah terbiasa melakukan pengkajian, kemudian merumuskan diagnosis. Tadi seperti di diskusi saudara tidak tampak bahwa saudara sudah mampu berpikir kritis menggunakan metode ilmiahnya adalah proses keperawatan. Ketika saudara sudah menetapkan, oh ini yang harus dikaji, oh ini diagnosanya, oh ini rencananya, ya itu sudah menggambarkan bahwa proses berpikir kritis perawat ya seperti itu, ya. Nah,
nanti saudara perlu kembangkan lebih lanjut. Nanti di pertemuan kedua nanti akan lebih detail. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana korelasi antara proses keperawatan dan berpikir kritis. Misalnya kalau kita lihat di poin yang ini. Yang pertama kan kita harus mampu untuk mengkaji. Ya. Mengkaji itu, ketika kita mengkaji, sebenarnya ilmu yang harus kita pelajari kan banyak sekali. Anatomi, fisiologi, patofisiologi, ya, kemudian mungkin farmakologi, mikrobiologi dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Nah, ketika kita mengumpulkan data, maka sebenarnya kan di dalam mengkaji itu kan ada 3 yang harus kita lakukan: anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Ya. Nah, di dalam kita mengkaji, kita harus berpikir secara kritis. Misalnya anggap saja contoh yang sederhana. Kalau misalnya kita ketemu klien yang mengeluh sesak nafas. Tentunya kita akan berpikir, kira-kira nanti pemeriksaan fisiknya apa? Kira-kira nanti pemeriksaan diagnostiknya apa? Nah, ketika kita mendapatkan keluhan dia adalah sesak nafas, kita akan berpikir pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan kondisi sesak nafas, mulai dari kepala apa yang bisa kita lihat? Oh, ternyata tampak pucat, ada flaring nostril, ya. Kemudian ketika kita kaji dadanya, oh ada retraksi dinding dada, oh ada bunyi nafas, dan seterusnya. Ya. Oh, kayaknya. Terus kemudian kita berpikir lagi, kira-kira untuk memvalidasi data yang sudah saya kumpulkan tadi dari anamnesis sampai dengan pemeriksaan fisik, saya perlu data tambahan enggak? Oh, saya perlu mengkaji riwayat terdahulunya. Boleh seperti itu. Misalnya kita lihat apakah dia memiliki kebiasaan merokok, apakah sebelumnya pernah dirawat, atau bagaimana dengan lingkungan dia. Nah, ini yang harus kita kembangkan untuk sering jadi mind map kita itu, oh kira-kira kalau ini perlu saya tanyakan yang ini, saya perlu tanyakan ini, saya perlu tanyakan ini, saya perlu tanyakan ini. Ya. Kemudian baru nanti kita akan tentukan, oh ini masalahnya kalau berdasarkan dari tadi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik yang sudah saya dapatkan, masalah keperawatannya adalah misalnya apa? Bersihan jalan nafas tidak efektif, misalnya. Masalah perawatannya. Nanti etiologinya bisa bermacam-macam. Ya, tergantung nanti dari data yang kita peroleh tadi. Kemudian setelah itu kita tetapkan kira-kira rencananya mau apa. Sekarang saudara sudah dimudahkan di mana saudara di dalam penetapan rencana asuhan keperawatan itu merujuk pada Nanda, NICNOC atau SDKI, SLKI, dan SIKI. Silahkan saudara bisa menggunakan itu. Ya, monggo mau pakai Nanda, NICNOC boleh, pakai SDKI, SLKI, SIKI silahkan. Ya, ini sekedar contoh saja di dalam kita melakukan critical thinking menggunakan nursing process. Dan perlu saudara ingat bahwa misalnya sudah ditetapkan rencana, kemudian pada saat implementasi, disitulah sebenarnya proses pengkajian atau proses mengumpulkan data atau proses mendapatkan data itu terulang. Sehingga nanti di sini pun Anda bisa menganalisis bahwa bisa jadi masalah terselesaikan atau masalah tidak selesai atau muncul masalah baru. Dan nanti pada saat dievaluasi pun demikian. Nanti ditetapkan, oh ini pasiennya tadi kemarin kalau masalahnya nyeri sudah saya kasih obat, nyerinya masih, sudah diajarkan teknik relaksasi juga nyerinya tidak menurun.
Jangan-jangan memang perlu ada perubahan rencana, misalnya seperti itu, ya. Oke. Nah, ini sebagai pengantar untuk saudara untuk nanti pada pertemuan berikutnya saya akan berikan juga satu kasus lagi terkait dengan bagaimana nanti saudara secara utuh membuat sebuah proses keperawatan atau asuhan keperawatan dengan menggunakan kerangka kerja berpikir kritis. Nah, oke, saya stop dulu. Nah, kasusnya tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, kita masih punya waktu sedikit. Ada 8 menit, 9 menit. Kalau mau ada yang tanya, silahkan. Nggak apa-apa ya, agak ngebut-ngebut. Silakan, mau tanya. Halo. Kuliah di sore hari habis dinas siang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, udah pengen pulang, anak-anakku belum makan. Aduh, Ya, pertanyaannya, Pak. nanti ya silakan. Sebenarnya menurut rekomendasi Suaranya putus-putus, Pak. PKS, Pak, suaranya putus-putus. Boleh ditulis saja, Pak. tulis. Suaranya putus-putus, Pak. Di sini kuliah apa? Nggak apa-apa, tak tabrak-tabrak aja di sini. Untuk rekomendasi menggunakan Nanda ataupun SDKI, Pak. Iya, gimana, Pak? Menurut Bapak, yang mana yang terbaik antara SDKI, 3S ataupun Nanda ataupun Niknok? Dua-duanya bagus, Pak. Karena karena SDKI, SLKI, dan SIKI sebenarnya merujuk pada Nanda, Niknok. Hanya Nanda itu hampir setiap tahun direvisi, Pak. Nanda itu setiap tahun direvisi. Ada bukan revisi ya, ada update-update-nya gitu. Kalau SDKI kan enggak. Tetapi menurut saya SDKI, SLKI dan SIKI sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, sudah cukup. Hanya memang ini cerita di luar konteks ini ya. Kalau saya ketemu pakar-pakar yang ada juga kemarin saya ketemu yang dari UI, ya sebenarnya beliau-beliau itu juga nggak SDKI minded gitu ya. Mereka ya karena mungkin kiblatnya beda. Harus kalau pengembangan keilmuan kan pasti yang paling cepat dan paling terbaru. Ya, tetapi kalau teman-teman yang misalnya di rumah sakit sekarang sedang booming-boomingnya atau sedang senang menggunakan SDKI, itu sudah jauh lebih baik daripada kita tidak menggunakan sama sekali. Yang pertama. Kedua, SDKI, SLKI, dan SIKI mudah digunakan karena sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, mudah dipelajari. Kalau Nanda, Nok, dan Nik masih harus menerjemahkan. Justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita terampil menggunakan itu. Contoh, misalnya ada data mayor A. Data mayornya nyeri dada. Kemudian di SDKI kan tidak mesti bahwa nyeri dada, kan tidak ada nyeri dada, adanya nyeri, nyeri. Nah, itu kan etiologinya macam-macam. Maka kita harus tepat di dalam menggunakan nyeri ini sesuai dengan karakteristiknya, apakah ini spesifik untuk kasus kardiovaskuler, apa untuk kasus yang lain. Sehingga nanti di dalam penetapan SLKI dan SIKI ditetapkannya harus sesuai dengan kasus. Bukan asal ditulis semua blek. Nggak bisa seperti itu. Nanti Anda tidak bisa membedakan
Menyelesaikan kasus nyeri dada beda dengan menyelesaikan kasus nyeri karena fraktur. Beda. Beda kan? Ada perbedaan sehingga ini yang perlu kita tingkatkan keterampilan kita di dalam menggunakan 3 hal tersebut. 3 buku tersebut. Dan menurut saya ini sebagai sebuah apresiasi juga buat PPNI juga. Mereka sudah memfasilitasi bagus, ada buku, kemudian ada aplikasi Pak di HP. Di Play Store itu sudah ada aplikasi SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi memudahkan kita, nggak usah bawa buku tebal-tebal, kita pakai HP itu ya bisa. Nah, yang sering terjadi adalah, misalnya contoh nih, ada satu masalah di SDKI, muncul diagnosa. Di SIKI, itu sebenarnya ada 2 intervensi utama dan sekian banyak intervensi pendukung. Tapi karena kadang kita, ya Allah, nulisnya banyak banget gitu ya, akhirnya hanya dipilih 1 intervensi utama. Betul ya? Sehingga kadang penyelesaiannya tidak komprehensif karena saudara tidak menambahkan dengan intervensi pendukung. Terus kadang karena nggak mau terlalu mikir gitu, ya udahlah tak tulis semuanya. Nanti berdalih, aduh capek nulis semua. Enggak, tidak semuanya harus diambil. Tentu ada tindakan-tindakan yang memang boleh untuk tidak kita lakukan. Kita pilih ya. Nih, nanti ini di tugas berikutnya nanti akan kelihatan kasusnya nanti besok. Saya minta maaf ya karena kasusnya pasti kardiovaskuler. Ya, kardiovaskuler kenapa? Karena saya spesialis keperawatan medikal bedah kekhususan kardiovaskuler. Jadi ini buat teman-teman yang nanti kalau pas ngambil skripsi, dilalah dapat pembimbingnya saya, udah ancang-ancangnya adalah skripsinya medikal bedah dan sebaiknya kardiovaskuler. Ya, ancang-ancang aja. Wah, langsung nggak ada yang mau dibimbing Pak kita. Ya, itu Pak, ya Pak. Insya Allah semuanya bagus Pak. Ya, oke. Ini habis ini kuliah siapa ya? Ada lagi pertanyaan? Oke. Silakan. Ini ada Mbak Sriwidi. Silakan, Ibu Sriwidi. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya kan D3-nya itu lulus tahun 2097 ya Pak ya. Jadi Ya, begitu mengenal SDKI, terus mengenal SLKI sama yang SIKI ini Pak, ya sedikit bingung. Berarti kalau misalnya kita ada kasus misal seperti tadi, berarti kita tidak boleh keluar dari konteks standar diagnosa keperawatan Indonesia ya Pak, untuk buat diagnosanya gitu ya Pak? Betul. Atau Ibu. gimana? Ya, Ibu. Saya kasih gambaran begini. Sekarang, terutama di Ngutiwalu ya, Ngutiwalu, PSIK Ngutiwalu ya, berada di bawah regional 7 Jawa Tengah, AIPNI. Kami merujuk semua itu ke SDKI. Nah, SDKI. Karena ini sifatnya sudah nasional. Kenapa harus merujuk ke SDKI? Karena itu yang terstandar pertama. Yang kedua adalah, kalau kita tidak membiasakan menggunakan SDKI, hampir seluruh pertanyaan ujian kompetensi nasional merujuknya ke SDKI, SLKI, dan SIKI. Itu ya Bu ya, pertama itu. Jadi misalnya nanti nih, saudara akan ngambil, ini kan kelasnya pasti sampai profesi kan, nanti sampai profesi, terus Hukum untuk mendapatkan STR S1, nurse. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang standar pertanyaan terkait dengan diagnosa keperawatan, terkait dengan
tindakan keperawatan, terkait dengan outcome keperawatan, kami semua merujuknya adalah ke 3S itu. Ya. Walaupun memang di beberapa rumah sakit yang mungkin belum terpapar, sosialisasinya belum. Karena gini, itu jauh lebih terstruktur ketimbang dulu kita pakai, kalau ya kayak dulu kan saya kebetulan juga kuliah tahun 95 ya. Jadi ada bukunya Dungus, Ya. ya Bu, Linda Jual Carpenito gitu kan? Iya kan? Itu kan memang sebenarnya plus minus gitu, plus minus. Kalau dulu kan kalau pakai Dungus kan enak tuh. Penyakitnya apa, diagnosanya apa, kan udah jadi satu. Kalau sekarang enggak. Sekarang enggak. Apapun jenis penyakitnya, kita nanti akan memilih dan merujuk pada SDKI. Karena di situ kalau saudara lihat di SDKI itu sifatnya dia lebih lengkap sebenarnya. Menurut saya ini, karena gini kayak contohnya, ini contoh aja. Kalau saya lagi berhubungan dengan teman-teman sejawat medical bedah ataupun sejawat yang lain, gitu. Ketika saya berbicara, kita diskusi gini, gimana ya? Kalau kita bikin pertanyaan ke anak-anak, jawabannya sesuai selera kita atau harus ada rujukan? Oh jelas ada rujukan. Rujukannya apa nih kalau diagnosa? Oh rujukannya ke SDKI. Atau sekarang deh, sekarang ini kami itu sedang menyiapkan untuk ujian OSCE. Untuk ujian OSCE. Ujian OSCE itu adalah menguji tindakan keperawatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Utuh. Nah, instruksinya jelas. Silahkan saudara menggunakan SOP yang dikeluarkan oleh PPNI. Jadi kan PPNI mengeluarkan buku SPO itu, yang standar prosedur operasional. Nah, ini yang akhirnya jadi nanti fair gitu. Fair ke mahasiswa juga fair gitu ya, ke dosennya juga fair, supaya dosennya juga nggak ngarang-ngarang gitu. Tuh, seperti itu. Ya, mungkin itu Bu. Semangat ya Bu. Aduh saya salut sekali Ibu udah lama sekali tidak sekolah terus mau sekolah. Acungin jempol deh Bu. Ya, ini kan senior Iya Pak, saya ini. makasih Pak. Ya, ya. Ada lagi? Wah, kelihatannya sudah melewati 16.30 ya. Saya dimarahin sama orang lain. Mungkin cukup dulu. Nanti setelah ini saya akan share lembar tugas untuk minggu depan. Minta tolong nanti disiapkan. Sama, nanti kita diskusi dulu, presentasi dulu, baru nanti saya kasih materinya. Ya, jadi ada satu kasus. Nanti silahkan saudara diskusikan. Tidak usah mikir, wah nyari di internet ya yang sudah jadi. Enggak, saya lebih suka tulisan nggak begitu banyak, tapi kelihatan bahwa itu adalah hasil karya saudara. Ya, oke itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin ya.